اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبارك لنا في علمنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل كاملا ونسألك اللهم علما نافعا لا ينسى آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hari ini kita masuk tanggal 15 Agustus, besok 16, besoknya 17, hari kemerdekaan Indonesia. Nikmat Allah merdeka. Makanya saya membaca tadi pada salat Isya surat Ibrahim ayat 35. Wa idh qala Ibrahim, ingatlah ketika Ibrahim mengatakan Rabbi ja'al hadzal balada aminah. Ya Allah, jadikanlah negara ini aman, merdeka, aman, tidak ada musuh. Ini termasuk satu nikmat ya. Wa junubni wa baniya an na'budal asnam. Jauhkanlah saya dan anak keturunan saya untuk menyembah berhala. Karena kalau kita menyembah berhala menyebabkan Allah akan murka dan nikmat bisa diambil sehingga kemerdekaan bisa dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus berhati-hati. Sayangnya orang-orang tidak paham bagaimana mensyukuri nikmat kemerdekaan. Padahal Allah sudah menyebutkan hal yang serupa di dalam surat An-Nasr. Idza jaa nasrullahi wal fath, apabila telah datang pertolongan Allah dan fathu Makkah, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, dan engkau melihat manusia masuk dalam agama Allah, agama Islam dengan berbondong-bondong. Ini kan kemerdekaan untuk Nabi Muhammad SAW. Awalnya beliau di Mekah, kemudian diusir ke Madinah. Di Madinah seringkali diserang dari luar Madinah, tapi kemudian Allah merdekakan beliau sehingga terjadi Fathu Makkah. Setelah Fathu Makkah, nggak ada orang kafir berani, semuanya ketakutan. Ini sama dengan ketika kita di Indonesia, kemudian orang-orang yang menjajah itu pada keluar, sehingga kita sudah aman, jadi merdeka. Nah, apa pesan Allah kalau sudah merdeka begitu? Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Disuruh tasbih, tahmid, istighfar. Jadi intinya cara mensyukuri nikmat Allah itu dengan banyak zikir kepada Allah, dengan banyak mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur itu bukan dengan cara hura-hura, bukan dengan cara makan kerupuk digantung, bukan begitu. Itu namanya bukan syukur itu. Itu namanya merendahkan diri sendiri. Sudah tua, sudah bremosan, sudah kumisan, masih makan kerupuk digantung, apa enggak malu kayak begitu dilihat orang banyak. Rasulullah SAW pernah ditegur oleh Aisyah, pernah juga ditegur oleh Mughirah bin Syu'bah. Ya Rasulullah, Anda itu sudah dijamin dosa semua diampuni, kenapa masih payah-payah salat tahajud? Yusalli hatta tarima qadamahu, salat tahajud sampai kakinya bengkak-bengkak begitu ya. Fayaqulu, maka Nabi bersabda, afala akunu abdan syakura, apakah tidak seharusnya saya menjadi hamba yang bersyukur? Jadi syukur kepada Allah dipraktekkan dengan tahajud. Nabi SAW dikasih contoh, laqad kana lakum fi rasulillahi iswatun hasanah atau uswatun hasanah wa qiraah. Maka cara bersyukur bukan dengan hura-hura, tapi cara bersyukur dengan melakukan amalan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang Anda bersyukur kemerdekaan ini, maka duit yang diberikan oleh Allah kepada Anda itu bagi-bagi untuk orang-orang miskin, itu syukur itu. Kasih untuk anak-anak yatim, syukur itu namanya. Tapi kalau untuk foya-foya, buat acara yang tidak karuan, nggak ada gunanya, nggak ada manfaatnya, bukan syukur itu. Tapi ini sebagai mukaddimah, mari kita lanjutkan pengajian kitab Al-Jami' As-Saghir. Kita sudah sampai pada hadis yang ke-76. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atani, datang kepada saya Jibril, malaikat Jibril, bil humma, dengan demam, wa ta'un, dan penyakit ta'un, wabah penyakit yang mematikan. Bisa jadi corona termasuk ta'un. Fa amsaktul humma, maka saya tahan demam, bil Madinah, di Madinah, wa arsaltu ta'un, dan saya lepas penyakit ta'un ila Syam, ke Syam. Fa ta'un, maka ta'un itu syahadatun li ummati, merupakan mati syahid untuk umatku, wa rahmatul lahum, dan rahmat untuk mereka.
wa rijsun 'alal kafirin, dan sebagai siksaan bagi orang-orang kafir. Hadis riwayat Imam Ahmad. Jadi ini tampaknya seperti ditawari, ya Rasulullah, kamu pilih mana? Pilih demam apa pilih ta'un? Nah, Rasul ambil yang mudah aja lah, demam aja. Nah, maka di Madinah demam, banyak orang demam di Madinah. Kemudian ta'un tidak diambil oleh Nabi SAW, maka akhirnya dilepas, dikirim ke kota Syam. Nah, sehingga sering terjadi ta'un di Syam. Pernah ada namanya ta'un Amwas, itu di daerah Syam, itu mematikan ribuan umat Islam, ya, banyak sekali yang mati, itu karena ta'un, tapi tidak ada masalah, itu mati syahid. Tapi tentang humma ini, tentang demam ini ada hadis yang lain yang sahih bahwa akhirnya kemudian dipindah ke Juhfah. Jadi sudah tidak di Madinah lagi, ya, ilal Juhfah. Allahumma barik lana fi sa'ina wa muddina wa sahihha lana. Ya Allah, berkahilah untuk kami pada sa' dan mudnya di kota Madinah kami, dan sehatkanlah Madinah untuk kami. Wamkul hummaha ilal Juhfah, pindahlah demamnya Madinah ke Juhfah. Nah, akhirnya pindah ke Juhfah. Ini yang saya paham, wallahu a'lam, ya, bahwa hadis yang tadi kita baca itu dulu di awal Islam, ya, kemudian demamnya dipindah ke Juhfah. Karena dua hadis ini sama-sama sahih, ya, harus kita kompromikan. Hadis 77. Atani Jibril, datang Jibril kepada saya, faqala, beliau mengatakan, basyir, berilah kabar gembira ummataka, kepada umatmu, annahu, bahwasanya, man maka, siapapun mati, la yusyriku billahi syai'an, tidak syirik kepada Allah sedikit pun, dakhalal jannah, pasti masuk jannah. Qultu, saya berkata, ya Jibril, hei Jibril, wa in saraqa wa in zana, meskipun dia pernah mencuri, meskipun dia pernah berzina, tanya ini, ya. Qala na'am, Jibril menjawab iya. Qultu wa in saraqa wa in zana, qala na'am. Qultu wa in saraqa wa in zana, qala na'am. Wa in syaribal khamra, meskipun juga dia sudah pernah minum minuman keras, sama saja. Pokoknya dosa apapun selain syirik itu masih bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau sudah syirik mati, maka tidak ada ampun lagi untuknya. Dalilnya dalam Al-Quran, Allah mengatakan wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah mengampuni dosa-dosa di bawah itu, di bawah syirik, tapi liman yasha, bagi siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini surat An-Nisa ayat 48, diulang lagi oleh Allah pada ayat 116. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Maka ini pengulangan yang menunjukkan pentingnya masalah ini. Sehingga semua dosa apapun, termasuk dosa bid'ah, ya. Maka ahli bid'ah, ya, orang-orang Syiah, orang-orang Mu'tazilah, Khawarij dan sebagainya, mereka itu masih ada kemungkinan dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala karena bukan syirik, ya. Tapi kalau bid'ahnya bid'ah yang syirkiyah, ya tentu saja sudah masuk syirik, ya. Mengatakan Ali adalah Tuhan, nah itu sudah syirik, itu sudah enggak bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kalau mati belum tobat dari hal itu. Baik, kita lanjutkan. 78. Atani Jibril, Jibril datang kepadaku, fabasyarani, lalu dia kabar gembira kepadaku, annahu, bahwasanya, man mata min ummatika, siapapun mati dari umatmu, la yusyriku billahi syai'an, tidak syirik kepada Allah sedikit pun, dakhalal jannah, pasti masuk jannah. Faqultu wa in zana wa in saraq, qala wa in zana wa in saraq. Hadis muttafaqun alaih. Bedanya dengan hadis tadi, Nabi bertanyanya sampai 3 kali, dan itu menunjukkan bahwa pertanyaan kalau sudah 3 kali jangan ditambah lagi yang keempat, 3 itu sudah maksimal. 79. Atani Jibril datang kepadaku, faqala, mengatakan, ya Muhammad, hai Muhammad, kun, jadilah kamu ajjajan, orang yang mengeraskan suara talbiyah. Ajjaj itu teriak, yaitu meneriakkan suara talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, yang keras pas haji ini atau pas umrah. Fajjajan itu menyembelih hewan kurban, ya, hewan kurbannya orang haji disebut hadiyu. Ini hadisnya didhaifkan oleh Al-Albani dan As-Suyuti, tetapi makna sahih. Kenapa? Hadis-hadis berikutnya semakna. Hadis 80.
Atani Jibril, Jibril datang kepadaku, faqala mengatakan, ya Muhammad, hai Muhammad, kun ajjajan, jadilah kamu itu mengeraskan suara. Suara apa? Bit talbiyah, talbiyah yaitu ketika haji atau umrah. Sepanjang perjalanan, okay? Dari Madinah kalau kita orang Indonesia sampai ke Mekah, talbiyah terus. Kalau lelah ya istirahat, okay? Sajjajan yaitu mencurahkan darah, maksudnya darahnya binahril budan, dengan menyembelih unta yang gemuk. Ini hadisnya juga didhaifkan oleh Al-Albani dan Suyuti, tetapi semakna dengan hadis berikutnya. 81. Atani Jibril, Jibril datang kepadaku, fa amaroni, dia suruh aku, an amura ashabi, supaya aku suruh sahabat-sahabatku, wa man ma'i, dan siapapun yang bersamaku, ayyarfa'u aswatahum, supaya mereka keraskan suara mereka, bit talbiyah, ketika membaca talbiyah. Kenapa disuruh mengeraskan suara talbiyah? 82 jawabannya. Atani Jibril, Jibril datang kepadaku, faqala li, ngomong kepadaku, innallaha, sesungguhnya Allah, ya'muruka, menyuruh kamu, anta mura ashabaka, untuk menyuruh sahabat-sahabatmu, ayarfa'u al-swatahum bit talbiyah, supaya mengeraskan suara mereka baca talbiyah. Kenapa? Fa innaha, karena sesungguhnya talbiyah itu min sya'airil hajj, dari syiar-syiar haji. Yaitu sebabnya kenapa disuruhkan mengeraskan talbiyah. Bahkan dalam riwayat disebutkan, para sahabat itu saking mereka itu kerasnya mengucapkan talbiyah sampai suara mereka habis atau serak. Nah, maka ini termasuk satu sunnah yang sebagian orang tidak melakukan. Karena pernah saya dulu ketika umrah itu hampir nggak ada yang baca talbiyah. Kalaupun ada itu pelan-pelan aja. Ya pelannya masuk akal ya, karena tidak semua rombongan baca. Kalau dia keras sendiri kan malu. Nah, maka dia baca tapi pelan. Ya sebenarnya sunnahnya adalah dikeraskan. Dan ini tidak hanya haji saja, tapi juga ketika umrah, karena talbiyah ini diucapkan oleh orang haji dan umrah. Tapi yang perlu digarisbawahi, ashabaka, sahabat-sahabatmu, ini maksudnya yang laki-laki. Karena perempuan itu tidak disyariatkan untuk mengeraskan suara. Sehingga perempuan itu nggak ada, azan nggak ada, karena azan kan disunahkan untuk keras. Nah, sementara perempuan tidak boleh mengeraskan suara, ya kecuali kalau pengajian, kemudian jamaahnya ibu-ibu, ya tentu saja dikeraskan sesuai keperluan, nggak apa-apa. Tapi kalau kondisi normal, maka perempuan ini tidak boleh keras-keras suara. Maka ini hukum khusus untuk para laki-laki, para jamaah wanita yang haji, umrah, nggak usah keras-keras. 83. Atani Jibril, Jibril datang kepadaku. Dari tadi atani Jibril terus ya. Ini menunjukkan apa? Jibril itulah malaikat yang paling sering bawa wahyu kepada Nabi Muhammad SAW. Meskipun yang bawa wahyu tidak hanya malaikat Jibril. Nanti akan kita baca dalil-dalil yang menunjukkan ada malaikat lain bawa wahyu. Tapi ini berkali-kali atani Jibril, atani Jibril. Faqala, Jibril mengatakan, inna rabbi wa rabbak, sesungguhnya Rabbku dan Rabbmu, yaitu Allah, yaqulu laka, mengatakan kepada kamu, tadri, kamu tahu enggak hai Nabi, kaifa, bagaimana, rafa'tu dzikrak, aku tinggikan namamu. Qultu, aku menjawab, Allahu a'lam, Allah lebih tahu. Nah, ini kalau kita enggak paham, jangan mengatakan tahu ya, tapi udah Allahu a'lam, udah itu aja lah. Qala, Allah mengatakan, la uzkaru, aku Allah tidak disebut, illa kecuali dzukirta ma'i, kamu Nabi juga disebut bersamaku. Misalnya ketika adzan, asyhadu an la ilaha illallah, kemudian asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, nah disebut Allah, disebut Nabi. Ya tidak selalu ya. Kalau orang ditalqin ya la ilaha illallah, itu sudah cukup ya. Jadi bukan berarti setiap Allah disebut, Nabi Muhammad harus disebut, enggak begitu, tapi biasanya ya. Jadi ini maksudnya ghalibnya, biasanya seperti itu. Ini hadis didhaifkan oleh Albani, tapi disahihkan oleh Suyuti, disahihkan juga oleh Imam Diya. Dan hadis ini menafsirkan ayat Quran ketika Allah mengatakan wa rafa'na laka dzikrak. Surat apa niku? Surat Asy-Syarah atau Al-Insyirah. Alam nashrah laka sadrak, bukankah kami sudah membelah dadamu, yaitu dibelah untuk dicuci hatinya. Atau bisa juga ditafsirkan alam nashrah laka sadrak, kami longgarkan dadamu, nah, sehingga tidak sempit lagi. Wa wada'na anka wizrak, kami letakkan darimu dosamu, alladzi anqadha dhahrak, yang memberatkan punggungmu. Jadi dosa itu menyebabkan punggung berat, Pak. Kalau kita itu malas salat malam, itu karena dosa itu. Sehingga punggungnya berat, disuruh salat malam susah. Nah, maka kalau kita pengen amalan jadi ringan, salat malam ringan,
tilawah Quran nggih ringan, pokoknya amal-amal saleh ringan, datang ke pengajian nggih ringan. Nah, itu dosa-dosa diletakkan, dihilangkan semuanya nggih. Dosa-dosa maksiat dihentikan supaya ringan punggung kita, supaya longgar untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Kemudian wa rafa'na laka dzikrak, dan kami tinggikan untuk kamu wahai Nabi dzikraka, namamu. Nah, apa ini maksudnya meninggikan nama? Nah, tafsirnya hadis tadi. Ini termasuk tafsirul Quran bis sunnah, yang menafsirkan Quran dengan hadis Nabi, dan itu adalah tafsir tingkatan kedua yang paling tinggi. Tingkatan pertama tafsirkan Quran dengan Quran. Tingkatan kedua bawahnya ya tafsir Quran dengan sunnah Nabi. Yang ketiga tafsir Quran dengan perkataan sahabat Nabi. 3 tafsir ini disepakati ulama. Nah, kemudian tafsir yang keempat adalah tafsir dengan ucapan para tabi'in. Nah, ini ada khilaf di antara para ulama, tapi yang rajih insyaallah ya selama tabi'in itu tabi'in kibar, tabi'in tua, di mana mereka banyak mengambil tafsir dan juga dari para sahabat, maka itu bisa dijadikan sebagai pedoman. Hadis berikutnya 84. Atani Jibril, datang Jibril kepadaku fi khadirin, pada baju warna hijau. Ta'allaqa bihi dur, yang bergantung padanya ad-dur, batu-batu permata yang besar-besar. Ini hadis derajatnya dhaif. Ringkasnya saja, malaikat Jibril itu datang kepada Nabi SAW dalam bentuk-bentuk yang beraneka ragam. Kadang bentuk manusia, kadang bentuk hewan, kadang bentuk asli. Kalau bentuk asli cuma 2 kali, karena malaikat Jibril itu kan sangat besar bodinya. Dia punya sayap jumlahnya 600. Satu sayap saja itu sudah memenuhi ufuk. Nah, sehingga kalau beliau selalu datang dalam bentuk aslinya, nah ini susah juga kalau mau menemui. Baik. Kapan malaikat Jibril itu datang dalam bentuk hewan? Konon, saya belum mengetahui riwayatnya sahih atau tidak, tapi diceritakan aja, nanti dicari derajatnya. Ketika Abu Jahal ini dia akan mengganggu Nabi SAW, maka muncul seekor hewan yang kemudian akan menyerang Abu Jahal ini. Nah, itu sebenarnya adalah malaikat Jibril yang dia menampakkan diri dalam bentuk hewan tersebut untuk menakut-nakuti siapa Abu Jahal ini. Wallahu a'lam bishawab, itu dalam sirah, tetapi riwayatnya memang perlu kita cari apakah sahih atau tidak. Tapi memang bentuk malaikat Jibril ketika datang itu berubah-ubah, tidak selalu dalam bentuk satu orang begitu, tidak. Nah, para ulama kemudian berselisih pendapat, ini berubah-ubah bentuk ini gimana maksudnya ini? Ada yang mengatakan itu hanya dalam pandangan mata saja. Jadi seperti sihir, sihir itu kan mata kita yang dipengaruhi kan. Jadi misalnya ini daun, disihir, dijampi-jampi, akhirnya dalam mata kita itu berbentuk seperti uang. Nah, bedanya uang yang disihir, maksudnya uang palsu dengan uang asli. Kalau uang asli itu mbok sampai rusak ya tetap uang. Tapi kalau uang sihiran, uang palsu itu hanya punya batas masa. Misalnya masanya 1 bulan. Nah, setelah 1 bulan dia nanti akan jadi daun lagi. Sama dengan tongkat dilempar jadi ular, itu ada masanya. Nanti ketika masanya sudah selesai ya sudah tidak jadi ular lagi. Jadi kalau sihir itu sifatnya terbatas, baik terbatas waktunya atau terbatas tempatnya. Tapi kalau mukjizat enggak terbatas. Nah, maka sebagian ulama berpendapat ini adalah pengaruh pada mata saja. Tapi pendapat itu mungkin kurang bagus ya. Karena apa? Ini berarti menyamakan dengan sihir. Nah, pendapat yang kedua mengatakan bahwasanya kondisi-kondisi seperti ini berbeda-berbedanya itu adalah sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, maka terserah apa yang diinginkan oleh Allah dalam bentuk apa, itu malaikat Jibril akan muncul dengan bentuk tersebut. 85. Atani Jibril datang kepadaku, faqala, dia mengatakan, idza tawadda'ta, kalau kamu sudah berwudu, fakhallil, maka sela-selailah lihyataka, janggutmu. Hadis ini dihasankan Suyuti, didhaifkan Al-Albani. Saya pernah mendengar seorang syekh katakan hadis-hadis tentang menyelah-nyelai jenggot pada waktu berwudu itu adalah hadis-hadis yang dhaif.
Tapi karena memang hadisnya banyak, tidak hanya satu ini saja, maka sebagian ulama kemudian mensahihkan, ya, saling menguatkan. Gitu. Nah, tapi para ulama fikih mengatakan yang dimaksud menyela-nyelai jenggot ketika wudhu itu hanya berlaku untuk yang jenggotnya tebal. Kalau jenggotnya tipis seperti saya ini nggak perlu disela-selai. Gitu. Nah, tebal itu bagaimana? Ketika kulit ini tertutupi oleh rambut jenggot tadi, itu namanya tebal. Gitu. Tapi kalau hanya kecil jenggotnya ini, sehingga kulitnya masih terlihat, nah itu berarti bukan jenggot yang perlu disela-selai. Cara menyela-nyelai dari bawah ke atas ini. Ambil air kemudian dari bawah masukkan. 86 ini hadis palsu. Atani Jibril datang kepadaku bikitrin dengan satu periuk. Periuk ini disebutkan dalam riwayat yang lain namanya periuk Kufayb. Fa akaltu minha, lalu aku makan dari periuk tadi. Fa'utitu, aku diberi kuwata arba'ina rajulan, kekuatan 40 orang laki-laki. Dalam riwayat yang lain disebutkan 40 laki-laki ahli surga. Padahal satu ahli surga itu kekuatannya 100 orang, 100 kali 40 diping dewi. Kekuatan dalam hal apa? Fil jima, dalam hal jima. Nah, jadi kalau panjenengan pengen jadi pria perkasa niki dalile Pak. Serasah neko-neko perlu beli obat-obatan niku nggak usah, cukup memakan apa yang dimakan oleh Nabi. Nah, saya itu cari tahu sebenarnya periuk ini isinya apa. Ketemu juga dalam riwayat yang lain disebutkan isinya adalah harisah. Nah, harisah ini apa? Harisah itu adalah daging dicampur dengan tepung, dimasak bareng. Itu namanya harisah. Yang pengen jadi kokoh itu caranya, makan daging dimasak tepung bareng, kemudian nanti dimakan. Tapi antum harus tahu hadis ini derajatnya apa? Maudhu'un palsu. Dan bahkan para ulama mengatakan tidak ada satupun hadis sahih tentang harisah yang menjadi obat kuat pria sejati ini, enggak ada ini. Enggak ada hadis yang sahih. Maka serasa neko-neko lah. Allah sudah takdirkan berapa tuh? Berapa menit ya udah diterima aja, rasanya neko-neko. Malah sak jam malah loro kabeh. 87. Atani Jibril datang kepadaku fi awwali ma uhiya ilayya, pada awal yang diwahyukan kepadaku. Fa'allamani al-wudu' was shalah, lalu dia mengajari aku wudu dan salat. Nah, ini menunjukkan bahwa yang diajarkan pertama itu adalah bab-bab ibadah, karena itu yang paling penting, muamalah setelah itu. Falamma faragha, tatkala dia selesai minal wudu'i, dari wudunya, akhadha, dia ambil ghurfatan, satu cawukan, minal ma'i, dari air, fanadhaha biha, lalu dia memercikkan dengan satu cawuk air tadi farjahu, pada farjinya. Nah, ini dibahas oleh para ulama, mosok Jibril punya farji. Malaikat itu kan tidak laki-laki, tidak perempuan. Menurut para ulama, malaikat itu apa? Bukan laki-laki, bukan perempuan, sehingga tidak punya farji. Nah, ini kok dia mencawuk air dipercikkan pada farjinya gimana? Nah, para ulama katakan ini maksudnya dipercikkan pada tempat farjinya, tapi nggak ada farjinya, bukan laki-laki, bukan perempuan. Dan terus ada apa? Serasa teko, orang tahu delok. Tapi intinya para ulama katakan gitu, malaikat itu bukan laki, bukan perempuan. Wallahu a'lam bishawab. Ya, ada khilaf di antara para ulama, tapi itu pendapat yang terkenal. Hadis ini derajatnya sahih. Sebenarnya sanadnya bermasalah, tetapi karena jalurnya banyak, ya saling menguatkan sehingga menjadi hasan li ghairi. Hadis ini maksudnya apa sih? Setelah berwudu kita disuruh untuk percikkan satu cawukan air pada farji. Ini maksudnya untuk menghilangkan rasa was-was ketika kita punya kebiasaan ada air menetes dari farji kita. Kadang-kadang ada orang sholat tiba-tiba keluar lagi. Ditanya kenapa? Saya pas rukuk itu netes dari kemaluan saya. Ini tampaknya kencing keluar. Nah, seperti itu kan tidak bisa kita usahakan untuk berhenti, Pak. Itu tiba-tiba netes sendiri. Itu tidak membatalkan sholat, karena itu termasuk la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi nggak usah keluar. Nah, supaya tidak muncul was-was, Nabi diajari oleh malaikat Jibril, kalau kamu wudu percikkan di situ. Nah, nanti ketika was-was muncul, kita jawab dalam hati, ini air adalah air dari percikan saya tadi, bukan dari kencing saya. Jadi ketika terasa menetes itu apa? Kita katakan, nah ini dari air tadi. Nah, ini untuk menghilangkan was-was.
maka ini hukumnya sunnah saja, tidak wajib. Sehingga setelah wudu tidak kita perciki pada kemaluan, ya nggak apa-apa. Tapi kalau muncul dalam hati kita was-was, nah untuk menghilangkan was-was caranya ini, percikkan air. Nanti setelah itu kalau pas sholat keluar itu, nah, bilang dalam hati, ini orang bobo, ini air tadi. Karena pernah saya punya teman dulu di pesantren, sholatnya orang rampung-rampung, dapat 2 rakaat, keluar lagi kamar mandi, ngopo ganti caudang. Terus nanti sholat dapat 3 rakaat, rampung, balik lagi ke kamar mandi, ganti lagi. Nah, saya katakan salah menurut itu berarti antum tidak paham apa yang disebut oleh para ulama dengan istilah salisul baul. Salisul baul itu kencing yang keluar sendiri tanpa bisa kita tahan. Nah, itu dimaafkan itu. Itu sama dengan istihadah. Ya. Kalau istihadah nggak boleh sholat, ya nggak akan sholat terus. Oh, dia keluar darah sendiri tanpa bisa ditahan. 88. Atani Jibril datang kepadaku fi thalathin baqina min Dzulqa'dah, pada 3 hari yang tersisa dari bulan Dzulqa'dah, bulan ke-11. Faqala, lalu dia mengatakan, dakhalatil umrah sudah masuk, fil haji, dalam haji, ila yaumil qiyamah, sampai pada hari kiamat. Apa sih maksudnya? Hadis ini dhaif ya, tetapi isinya sahih. Ini maksudnya gini, dulu di masa jahiliyah umrah itu tidak boleh dilakukan pada bulan-bulan haji. Bulan haji kan ada al-hajju asyhurun ma'lumat, ya. Bulan Dzulqa'dah sama bulan apa? Dzulhijjah. Sebentar. Syawal, ya. Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Kita lihat ayatnya. Al-hajju asyhurun ma'lumat. Ini pada surat Al-Baqarah ayat 197. Haji itu adalah bulan-bulan tertentu, 3 bulan berarti. Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, 10 awal Dzulhijjah. Nah, di dalam tafsir Ibnu Abi Zaiman dikatakan, hiya Syawalun, dia adalah bulan Syawal, wa Dzulqa'dah, dan bulan Dzulqa'dah, wa asyru Dzulhijjah, dan 10 hari dari bulan Dzulhijjah. Nah, di masa jahiliyah 3 bulan ini tidak boleh dilakukan umrah padanya. Nah, maka kemudian Rasul menghapus adat jahiliyah ini. Mulai sekarang dakhalatil umratu fil haji, umrah sudah masuk pada haji, maka boleh umrah di bulan haji, nggak ada masalah. Sehingga orang-orang sekarang ini rata-rata hajinya haji tamattu, ya. Maka setelah umrah dulu kemudian haji pada waktu itu juga dalam 1 bulan haji, ya. Selesai pulang sudah membawa haji dan umrah, nggak ada masalah. Maka ketika Sayyidina Umar melarang haji tamattu, itu Sayyidina Ali nggak cocok. Nabi aja mengajarkan kok, Sayyidina Umar melarang-larang. Jadi kita itu harus mengikuti Nabi, tidak mengikuti orang-orang lain. Meskipun tuh Abu Bakar, Umar, kalau beda atau menyelisih Nabi, ya nggak usah kita ikuti. Tapi memang dalam bab ini, ya dalam bab tamattu ini mungkin Sayyidina Umar salah paham saja. Yang benar adalah haji tamattu itu disyariatkan. Jadi jangan kita mengatakan Sayyidina Umar sengaja menyelisih Nabi, enggak mungkin. 89. Atani Jibril datang kepadaku, faqala, mengatakan, ya Muhammad, hai Muhammad, isma syi'ta, hiduplah semau kamu, tapi ingat, fa innaka mayyit, kamu itu akan mati. Jadi orang hidup itu harus siap mati, Pak. Kalau kita enggak siap mati, serasa urip sisan. Kita punya istri, kita harus siap, istri kita nanti akan mati. Kita punya anak, kita harus siap, nanti anak kita akan mati. Entah gelem istrinya mati, anaknya mati, rasa urip sisan. Namanya orang hidup itu pasti mati. Wa ahbib man syi'ta, cintailah siapapun yang kamu sukai, fa innaka mufariqu, ingat kamu akan pisah dengannya. Ya pasti mati, pisah. Sehingga kita cinta sama siapapun ya silahkan, tapi harus siap nanti kalau ditinggal mati. Namanya manusia pasti mati. Wa'mal ma syi'ta, beramallah semau kamu, terserah. Fa innaka majziyun bihi, kamu akan dibalas dengan sebab amalmu. Yang baik ya dibalas baik, buruk dibalas buruk. Wa'lam, ketahuilah, anna syarafal mu'min, bahwasanya kemuliaan orang beriman adalah qiyamuhu bil lail, qiyamul lail. Qiyamul lail itu bangun malam untuk tahajud, bukan untuk nonton sepak bola, bukan. Bukan untuk semalam suntuk karena Agustusan, bukan. Tapi untuk tahajud, salat tahajud. Maka mensyukuri merdeka Indonesia ini bukan dengan duduk-duduk malam hari kumpul-kumpul, kemudian begadangan, bukan begitu. Syukurnya itu dengan tahajud, nanti malam tahajud, malam 17 tahajud, setiap malam tahajud.
Wa izzuhu, dan kemuliaan seseorang adalah istighna'uhu 'anil nas. Dia merasa cukup dari manusia sehingga tidak minta-minta kepada manusia. Udah minta aja kepada Allah Subhanahu wa taala. 90. Atani atin, datang kepada saya seseorang yang datang min indi rabbi, dari hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini berarti malaikat ya. Fa khayyarani, lalu dia menyuruh saya memilih baina ayyudkhila, antara dia memasukkan nisfa ummati, separuh umatku, al jannah, ke dalam jannah, wa baina syafa'ah, atau pilih syafaat. Jadi Nabi memberikan syafaat kepada umatnya. Fakhtartu syafa'ah, maka saya pilih memberi syafaat. Kenapa? Ya karena lebih banyak nanti umatnya yang bisa diselamatkan. Wahia, dan syafaat itu liman mata, untuk siapapun yang mati, la yusyriku billahi syai'an, tidak syirik kepada Allah sedikit pun. Jadi termasuk orang-orang yang mati dosa besar itu masih bisa dapat syafaat. Mati ketika tengah-tengah zina, naudzubillah, ini masih bisa dapat syafaat. Mati bunuh diri, naudzubillah, masih bisa dapat syafaat. Yang penting apa? La yusyrik, tidak syirik. Sudah kita bahas tadi ya, dosa itu kan ada yang paling besar syirik, selain itu di bawahnya ada bunuh diri, ada zina, ada apalagi lah, merampok dan sebagainya. Itu semuanya dosa-dosa di bawah itu. Maka ada orang muslim yang dia matinya karena minum minuman keras, kemudian mati karena kebanyakan misalnya atau keracunan, itu masih bisa mendapat syafaat dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu jangan ikuti pendapat Khawarij. Khawarij itu sangat memudahkan untuk mengkafirkan orang. Pak Imam dia kafir, aku ora gelem salat ning mburi ini. Ngopo? Karena dia nyalek, jadi calon legislatif kafir sudah. Karena apa? Demokrasi kafir, syirik, nyoblos kafir, kabeh wong kafir nggih. Itu bukan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kafir kekal di neraka cuma satunya aja, yang yusyriku billah. Syirik itu yang kekal di neraka, yang lain-lain masih bisa syafaat. Jadi betapa mudahnya orang Khawarij itu mengkafirkan umat Nabi, sementara betapa mudahnya Nabi itu ingin memberikan syafaat kepada seluruh umatnya yang tidak syirik. 91. Atani atin, datang kepada saya seorang datang min indi rabbi, dari hadapan Allah, berarti malaikat nih. Faqala, lalu dia mengatakan, man shalla alaik, siapa yang salawat kepada engkau, min ummatika, dari umatmu, salatan, satu salawat, maka dia mendapatkan 5 fadilah. 5 apa 4? 4 ya. 1. Kataballahu lahu biha 10 hasanatin, Allah catat untuknya 10 pahala. 2. Wa maha anhu 10 sayyiatin, Allah hapus untuknya 10 dosa. 3. Rafa'alahu 10 darajatin, Allah tinggikan baginya 10 derajat. 4. Wa radda alaihi mithlaha, Allah kembalikan untuk dia semisal salawat tadi, tetapi dilipat gandakan jadi 10. Karena dalam hadis lain disebutkan, siapa baca selawat 1 kali, Allah balas selawat 10 kali. Nah, selawat dari Allah itu apa? Ada yang mengatakan rahmat Allah, ada yang mengatakan ampunan Allah, ada yang mengatakan pujian Allah. Ya, mudah-mudahan semua itu termasuk selawatnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita dapat semuanya. 92. Atani, datang kepadaku malakun, seorang malaikat. Nah, ini bukan malaikat Jibril. Nah, maka saya katakan tadi yang bawa wahyu itu tidak selalu malaikat Jibril, tapi paling sering adalah malaikat Jibril. Ini malaikat ini datang birisalatin, dengan satu risalah. Risalah maksudnya wahyu minallahi azza wa jalla. Thumma, kemudian rafa'a rijlahu, dia angkat kakinya. Fa wada'aha, lalu dia meletakkannya fawqas sama, di atas langit. Wal ukhra, sementara satu kaki yang lainnya fil ardi, masih di bumi. Lam yarfa'ha, dia belum mengangkatnya. Ini hadis didhaifkan oleh Al-Albani. Tetapi hadis yang sahih yang menunjukkan besarnya malaikat seperti ini banyak kita temukan dalam hadis yang lain. Jadi satu kaki masih di bumi, satu kaki nangkring, ini sudah di langit. Ini menunjukkan apa? Betapa gedenya dan kuatnya para malaikat. Karena itu para ulama mengatakan makhluk yang paling kuat itu urutannya pertama malaikat, kedua adalah jin. Berikutnya paling lemah ini manusia. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Tapi meskipun kita lemah, kita bisa menjadi kuat dengan sebab pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kalau ketemu setan jangan takut nih. Karena kaidahnya gini, kalau setannya takut sama, kita takut sama setan, maka setannya berani sama kita. Tapi kalau kita berani sama setan, maka setannya takut sama kita. Jadi disik-disikan. Takut siapa dulu nih.
Kalau kita takut duluan, nah setannya langsung berani. Kalau kita ketemu setan langsung ditutuk, langsung dipukul, nah setannya langsung lari terbirit-birit. Banyak riwayat menunjukkan hal itu. Sayyidina Umar pernah gelut sama setan, sama jin. Jinnya kalah. Karena apa? Memang dia berani. Tapi kalau kita sudah takut dulu, kita lari, nah dikejar malah setannya yang berani. Saya kembali ke sini, ini hadisnya dhaif secara sanadnya, tetapi makna intinya bahwasanya malaikat besar-besar ini adalah makna yang sahih. Salah satunya hadis tentang malaikat dik. Kata kuncinya andikin. Andikin. Innallaha adzina li, Allah sudah mengizinkan saya an uhaditsa untuk menceritakan andikin tentang malaikat dik. Dik ini jangan diartikan ayam jago, ya, ini malaikat lah. Malaikat dik. Qad maraqat rijlahul arda, kakinya sudah menembus di bumi, wa unuquhu muthnayatun tahtal arsy. Sementara tengkuknya ini melengkung di bawah singgasananya Allah Subhanahu wa taala. Padahal singgasananya Allah langit yang kelima sana. Langit yang paling tinggi sana. Wa huwa yaqul, dan dia mengatakan subhanaka ma a'zamaka. Maha suci Engkau ya Allah, betapa agungnya Engkau ya Allah. Dari malaikat segede ini dia masih menganggap melihat bagaimana keagungan Allah. Dia merasa dia masih kecil kerdil. Lah kita manusia yang hanya kecil kok malah merasa sombong, merasa besar itu gimana? Fayaruddu alaihi, maka Allah menjawab kepada malaikat tadi, la ya'lamu dzalika, tidak akan mengetahui keagunganku man halafa bi kadziban, orang yang bersumpah dusta tapi pakai namaku. Nah, karena itu berarti melecehkan Allah Subhanahu wa taala. 93, atani malakun, datang kepadaku seorang malaikat. Nah, ini berarti bukan malaikat Jibril. Fasallama alayya, dia salam kepadaku. Maka ini dalil bahwa kalau ketemu orang itu salam. Nazala minas sama, dia turun dari langit. Lam yanzil qablaha, belum turun sebelum itu. Fabasyarani, dia kasih kabar gembira kepadaku, anal Hasan wal Husain, bahwasanya cucuku Hasan Husain sayyida syababi ahli jannah, tokoh pemuda-pemuda ahli jannah. Jadi maksudnya yang paling mulia di antara anak-anak muda yang masuk jannah ini Hasan Husain. Wa anna Fatimah, dan bahwasanya Fatimah sayyidatun nisa'i ahli jannah, tokohnya wanita-wanita ahli jannah, yaitu yang paling mulia di antara mereka. Ya wajar ini anak-anak Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga mendapatkan fadilah dari orang tuanya juga. 94, ini hadis palsu. Ittabi'u, ikutilah al ulama, para ulama, fa innahum, karena sesungguhnya mereka adalah surujud dunya, sinar lampu-lampu di dunia, wa masabihul akhirah, dan lampu-lampu di akhirat. Suruj dengan masabih artinya sama, tetapi diungkapkan dengan kalimat yang berbeda. Ini lit tanawwu, ya, supaya variatif, supaya tidak bosan. Maka artinya sama ya, siraj lampu, masabih, misbah juga lampu. Hadis ini memang palsu, tetapi isinya benar. Memang ulama itu di dunia sebagai lampu, di akhirat juga. Di dunia sebagai lampu maksudnya gimana? Ya, lampu itu gimana sifatnya? Lampu itu sifatnya menerangi, sehingga kegelapan hilang. Dengan sebab ada ulama, maka kalau ada kesesatan-kesesatan muncul, ulama jelaskan, ini salah. Mensyukuri kemerdekaan dengan mangan kerupuk terus digantung itu salah. Itu kalau nggak ada ulama, nggak ada yang jelaskan. Coba nggak ada ulama, kita semua nggak paham. Ya rapopo tahu makan kerupuk senang. Dengan pakai nalar, mensyukuri nikmat itu bukan pakai nalar, tapi pakai dalil bagaimana caranya mensyukuri nikmat. Kemudian juga surujud dunia. Siraj itu lampu, itu salah satu sifatnya adalah menggembirakan kita. Kalau kita ada lampu senang kita. Oh gelangan susah, wes panas, petang sisa. Nah, demikian juga ulama, selama mereka masih ada kita senang, mereka mati kita susah. Karena sudah tidak ada lagi rujukan kalau ada masalah-masalah besar. Masih ada ulama kita senang, gampang. Ada masalah besar kita rujuk sama ulama, minta fatwa pada mereka, selesai masalah. Nah, maka diserupakan dengan surujud dunia. Di akhirat pun juga sama ya. Nanti mereka masih jadi rujukan, karena sebagaimana hadis yang umum yang sahih, Allah mengatakan ahlul ma'rufi fid dunya hum ahlul ma'rufi fil akhirah. Ahli kebaikan di dunia, mereka adalah ahli kebaikan di akhirat. Nah, ini semakna dengan hadis tadi. Ini hadis sahih.
Berikutnya 95, atatkum pasti datang kepada kalian almaniyah kematian rotibatan dalam keadaan pasti, sabit. Rotib itu sabit ya, sabit itu ya pasti. Nah, makanya wirid-wirid yang selalu dibaca itu disebut rotib, ya, rotib haddad dan sebagainya itu karena dibaca selalu setiap hari, pasti dibaca, jangan ditinggalkan. Lazimatan melazimi, artinya pasti akan datang. Imma ada kalanya bisyaqawatin dengan celaka, wa imma bisa'adah, ada kalanya dengan bahagia. Maksudnya ada kalanya matinya su'ul khatimah, ada kalanya matinya husnul khatimah. Hadis ini dhaif meskipun isinya benar. Mudah-mudahan kita semuanya, keluarga kita semuanya diberi oleh Allah istiqamah dan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. 96, ittajiru, bisniskanlah fi amwalil yatama, dalam hartanya anak-anak yatim yang kalian urusi. Supaya apa? La ta'kulha, tidak memakan harta tersebut az-zakatu, zakat. Hadis ini didhaifkan oleh Al-Albani. Karena itu para ulama berselisih pendapat. Hartanya anak yatim, ya, anak yatim mendapat warisan dari orang tuanya kan. Nah, hartanya itu kena zakat enggak kalau sudah mencapai nisab? Kan zakat mal itu kan setiap tahun dikeluarkan. Nah, nisabnya kalau sekarang sekitar 78 juta. Ini ada anak yatim dapat warisan 78 juta, udah capai nisab. Nah, apakah setiap tahun harus dikeluarkan? Diperselisihkan oleh para ulama. Pendapat mayoritas ulama bahwasanya harta meskipun yang memiliki adalah anak yatim, meskipun yang memiliki adalah orang gila, tetap wajib zakat. Kenapa? Karena zakat itu berkaitan dengan harta, bukan berkaitan dengan si pemilik. Kalau sholat itu berkaitan dengan si pemilik badan. Pemilik badannya masih kecil nggak wajib. Pemilik badannya gila nggak wajib sholat. Tapi kalau harta ini kaitannya bukan dengan pemiliknya, tapi dengan hartanya itu sendiri. Dalilnya sabda Nabi, perkataan Sayyidina Abu Bakar, fa inna zakata haqqul mal. Zakat itu adalah kewajiban pada harta. Sehingga kalau hartanya sudah mencapai nisab, meskipun dia anak yatim yang dia belum balik, belum wajib untuk sholat dan sebagainya, tapi tetap wajib untuk keluarkan zakat. Nah, yang mengeluarkan siapa? Ya tentu saja adalah walinya. 97. Atuhibbu, apakah kamu suka ayyalina qalbuk, bahwasanya lembut hatimu, wa tudrika hajataka, dan kamu mendapati hajatmu. Nah, kuncinya ini. 1. Irhamil yatim, rahmati anak yatim. 2. Imsah ra'sahu, usap kepalanya anak yatim. 3. At'imhu min ta'amik, berilah makan kepada anak yatim dari makananmu. Yalin qalbuk, niscaya lembut hatimu, wa tudrik hajatak, dan kamu dapati hajatmu. Nah, maka yang punya hajat belum tercapai, ini kuncinya. Ketemu anak yatim disayangi, kemudian dilus-lus kepalanya, kemudian kasih makanan. Insya Allah hajat akan tercapai. Hajat apapun. Yang pengen haji belum haji, nah, silahkan ini diamalkan ini. Yang pengen punya rumah karena belum punya rumah. Yang pengen punya istri belum punya istri. Nah, mana ada anak yatim di tetangga kita, datangi, usap kepalanya, kemudian kasih makanan, insya Allah segera dapat istri. Yang sudah punya istri pengen nambah lagi 2, 3, 4 nih, anak yatim disayangi. Nanti kan ada yang rela jadi istri keduanya. Ada yang pengen istri kedua, Pak? Ada. Nah, silahkan nih. 98. Hadis palsu. Ittakhadallah, Allah telah menjadikan Nabi Ibrahim khalilan, sebagai kekasih. Wa Musa, dan Nabi Musa najiyan, sebagai orang yang dibisiki. Naja yunaji, membisiki. Yaitu maksudnya diajak bicara langsung, maksudnya gitu. Wattakhadhani, dan menjadikan saya Nabi Muhammad habiban, sebagai kekasih. Kalau Nabi Ibrahim khalil artinya kekasih, kalau Nabi Muhammad habib artinya juga kekasih. Nah, berdasarkan hadis ini sebagian ulama katakan habib lebih tinggi derajatnya daripada khalil. Tsumma qala, kemudian Allah mengatakan wa izzati wa jalali, demi keagunganku dan kemuliaanku, la usiranna, sungguh betul-betul aku akan mengutamakan habibku yaitu Nabi Muhammad, ala khalili, daripada khalilku yaitu Nabi Ibrahim, wa najiyyi, dan Nabi Musa. Tapi hadis ini dhaif, bahkan palsu menurut Al-Albani. 99. Ittakhidhu, pakailah as-sarawilat, celana-celana. Fa innaha, karena sesungguhnya celana itu min astari, termasuk yang paling menutupi thiyabikum, dari baju kalian.
Wa hassinu dan bentengilah biha dengan celana nisaakum, istri-istri kalian atau wanita-wanita kalian. Idza kharajna, kalau mereka keluar. Bukan berarti wanita keluar pakai celana jin ngapert, bukan itu. Maksudnya dia pakai celana, kemudian setelah itu pakai baju yang besar yang menutupi dari atas sampai bawah, sehingga kalau ada angin membuka bajunya masih di dalamnya masih ada celana. Kalau misalnya dia bajunya masuk dalam ruji sehingga sobek, masih di dalam masih ada celana, masih terjaga. Tapi hadis ini memang derajatnya palsu. Tapi isinya benar bahwasanya celana itu adalah termasuk yang paling menutupi anggota tubuh kita. Sehingga memang disunnahkan kita itu melakukan sesuatu yang bisa menjaga aurat kita. Kalau para santri itu kan sukanya pakai sarung loh. Nah, saya punya pengalaman dulu di pesantren di Jawa Timur. Santri itu tidurnya masya Allah sak-sak dewi, pakai sarungan tok. Kadang-kadang lali orang nganggo celdam, masya Allah. Pas bengi-bengi ada angin besar gitu ya, buka. Ya santri yang lainnya ngekek-ngekek. Jadi saya udah hafal, kan agar ngekek-ngekek saya nasi buka. Nah itu nggak benar seperti itu. Nah, maka alhamdulillah saya santri di Solo ini nggak begitu. Itu hanya saya dikirim aja di sana 2 bulan atau 3 bulan tuh. Lihat adat seperti itu nggak bagus. Hadis terakhir dalam bab ini, dalam pertemuan ini, hadis 100, ittakhidu, jadikanlah as-Sudan, orang-orang Sudan, maksudnya sebagai pembantu. Kalau zaman dulu ya budak-budak itu maksudnya. Jadi kalau mau ambil budak dari Sudan. Kenapa? Fa inna salasatan minhum, karena ada 3 orang dari mereka min sadati ahli jannah, dari tokoh-tokoh penghuni jannah. Siapa? 1 Luqman al-Hakim di masa Nabi Daud ini. Yang kedua Najasyi. Luqman al-Hakim ini seorang wali Allah dan dia seorang qadhi di masa Di masa Nabi Daud. Tapi setelah Nabi Daud muncul, diangkat jadi nabi, dia sudah enggak mau jadi qadhi lagi karena dia katakan sudah cukup ya. Nabi itu lebih berhak daripada saya. Najasyi adalah raja Ethiopia. Wa Bilal al-Muadzin, dan Bilal muadzinnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini hadisnya dhaif. Tapi bahwasanya 3 orang ini dari Sudan yaitu Habasyah ini sudah mutawatir dalam sejarah. Dan bahwasanya 3 orang ini adalah tokoh-tokoh ahli jannah, itu banyak hadis yang menunjukkan hal tersebut. Wallahu taala alam bisawab. Inilah yang dapat kita baca pada malam hari ini. InsyaAllah kita lanjutkan di waktu yang lain. Mudah-mudahan kita mendapatkan kebaikan-kebaikan yang banyak dari membaca hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Walhamdulillahirabbil alamin.